adik-adik. Shalom. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kakak mau ngajak adik-adik main satu permainan. Kalau kakak bilang halo, nanti adik-adik jawab hai. Kalau kakak bilang hai, adik-adik jawab halo. Gampang kan ya? Kita mulai sekarang ya. Halo adik-adik. Hai. Hai adik-adik. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Oke, udah panas belum? Udah semangat belum? Coba kakak lihat. Wih, udah pada keringetan ya semuanya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita tarik nafas dulu. Buang. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami. Kami hari ini masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa sama-sama memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan sama-sama memuji nama-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kami, berkati juga semua teman-teman kami, agar hari ini kami dapat memuji Tuhan dengan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebagaimana ku ada
memuji nama Tuhan? Yuk sama-sama kita masih tetap bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian, segala puji syukur. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik? Tentu semuanya sehat ya. Apakah ada yang sakit hari ini? Kalau ada yang sakit cepat sembuh ya. Ayo, oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai detik ini. Tuhan, kami telah memuji Engkau dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dan biarlah juga Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekarang buka matanya. Oke, pinter semuanya. Adik-adik, judul kita hari ini mengucap syukurlah senantiasa. Adik-adik mengucap syukur, apa ya artinya? Oke, mengucap syukur itu bisa dibilang berterima kasih. Oke, berterima kasih untuk mungkin Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, menjawab doa kita, bersyukur. Nah, kita harus bersyukur, jangan lupa untuk bersyukur. Nah, adik-adik, Kakak Lisma mau ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Oke, siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka di dalam Lukas. Oke. Lukas 17, Lukas berapa? Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Ayo buka, udah belum? Oke, Kak Lisma baca ya adik-adik. Lihat baik-baik Alkitabnya. Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya ke-19, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu
suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, judul kita hari ini apa ya? Tentang mengucap syukur senantiasa. Nah, adik-adik, apa sih mengucap syukur? Mengucap syukur itu berterima kasih. Nah, kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak hal kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Itu semua karena Tuhan, dan kita harus mengucap syukur. Nah, adik-adik, Kakak Lisma punya satu cerita tentang seorang anak namanya Frederick. Siapa namanya? Frederick. Nah, Frederick ini anaknya pintar sekali. Nah, setiap ujian dia pasti dapat nilai yang bagus, nilai 100. Nah, suatu ketika Frederick ini mengikuti ujian matematika. Nah, ini agak susah buat anak-anak yang lain, tetapi buat Frederick ini sangat gampang. Nah, Frederick mengisi jawaban dengan baik. Udah gitu diperiksa sama gurunya dan dapat nilai berapa ya kira-kira? Iya, dapat nilai 100. Nah, suatu ketika Frederick ini pulang ke rumah. Setelah udah selesai ujian, dia pulang ke rumah dan dia memberitahukan maminya kalau dia dapat nilai berapa tadi ya? Nilai 100. Nah, tapi maminya bilang gini, "Kamu sudah berdoa belum? Udah mengucap syukur belum sama Tuhan?" Kata Frederick, "Kenapa harus mengucap syukur? Kan semalam aku yang belajar sendiri, gak ada tuh Tuhan yang belajar." Maminya bilang, "Kamu belajar sekeras apapun, kalau Tuhan gak memberikan kepintaran, Tuhan gak memberkati kamu, gak akan dapat nilai 100. Terus, enggak, pastinya ini mah kerja keras aku, pastinya ini kemampuan aku, karena emang aku anaknya pinter, makanya dapat 100. Nah, adik-adik, kira-kira benar gak ya perilaku atau tingkah Frederick? Iya, no ya, tidak baik. Apapun yang kita terima sampai hari ini itu adalah berkat dari Tuhan. Kita pinter, kita cantik, kita cakep, kita apalagi, itu semuanya dari Tuhan. Jadi kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita kembali ke Alkitab kita ya. Alkitab kita tadi berbicara tentang apa ya? Tentang ke-10 orang kusta. Nah, ke-10 orang kusta, apa ya kaitannya dengan judul kita hari ini mengucap syukur? Nah, ke-10 orang kusta. Ada yang tahu kusta itu apa? Ya, penyakit kulit. Ada gatel-gatel berair kulitnya, dan itu bukan cuman di tangan atau di wajah, tapi seluruh badannya penuh dengan korengan, dan korengannya itu basah ya. Nah, ada juga yang sampai jarinya bisa putus karena gatal dipotong. Nah, adik-adik, itu tadi penyakit kusta. Nah, bayangkan ada 10 orang kusta. Kira-kira kalau atau teman-teman kamu ada yang punya penyakit seperti ini, kamu mau nggak deketin? Pastinya enggak ya. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang di Alkitab ini, di dalam Lukas 17 tadi.
Di situ orang-orang nggak mau dekat sama mereka. Mereka dijauhkan dari perkumpulan, dari rumah juga, bahkan dikeluarkan dari rumah. Karena itu bisa menular kepada orang lain. Makanya mereka dijauhkan. Tidak ada yang mau dekat. Tetapi ketika mereka mendengarkan ada seorang pribadi yang mau datang ke desa mereka. Siapa ya yang mau datang ke desa mereka? Iya, Yesus. Nah, dibilang di ayatnya 11 dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ternyata yang datang ke sana adalah siapa? Yesus. Nah, mereka berteriak. Katanya, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan mereka. Mereka percaya dengan iman mereka bahwa mereka akan sembuh. Dari penyakit apapun mereka bisa sembuh. Karena itu mereka minta tolong kepada Yesus. Yesus, kasihanilah kami. Dan apa yang terjadi? Bukan langsung disembuhkan, tapi disuruh ngapain ya sama Tuhan Yesus? Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tuhan Yesus nggak langsung ngasih obat nih, sebutir nih kamu minum aja pasti langsung sembuh. Tetapi orang kusta ini disuruh Tuhan Yesus untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Nah, adik-adik, kita melihat di sini mereka lakukan nggak kira-kira ke-10 orang kusta ini melakukan? Tidak. Iya, mereka nurut, mereka taat kepada Tuhan Yesus dan akhirnya mereka menuju rumah imam-imam. Tetapi di tengah jalan mereka menyadari ada yang sembuh. Mereka mengalami sembuh. Nah, ternyata kulitnya jadi kering dan mereka kembali tahir. Tahir itu bisa dikatakan sembuh ya, bersih dari penyakit kulit tadi. Penyakit apa ya tadi itu? Iya, penyakit kusta. Nah, adik-adik akhirnya sembuh. Saking kesenangannya mereka lupa untuk berterima kasih. Tadi 10 ya, tapi yang balik kepada Tuhan Yesus mengucap syukur, berlutut memuliakan Tuhan hanya 1, yaitu orang Samaria tadi. Dia mengucap syukur, dia balik kepada Tuhan Yesus, dia mengingat bahwa yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Yang ke-9 tadi, karena saking senangnya mereka lupa mengucap syukur, mereka lupa untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita belajar dari ke-10 orang kusta ini ya, kita harus mengucap syukur dari 1 orang itu tadi. Dari 10 hanya 1 orang yang bisa kita teladani. Ke-9 tadi itu orang yang lupa bersyukur, lupa berterima kasih. Nah, tadi dia kembali kepada Tuhan Yesus, lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tuhan Yesus tahu kalau ke-10 orang itu semuanya tahir, ke-9-nya juga tahir. Tapi kenapa harus hanya 1 yang balik kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus sangat senang ya kalau kita bisa mengucap syukur. Dia juga Tuhan Yesus senang kepada 1 orang tadi itu yang kembali memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, tadi apa yang membuat dia sembuh adalah iman, ketaatan dia kepada Tuhan. Nah, iman juga ketika dia sembuh, kita jangan lupa semuanya itu Tuhan Yesus yang memberikan. Nah, kenapa kita harus mengucap syukur ya adik-adik? Karena itu adalah ciri khas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur. Nah, terus kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita harus mengucap syukur. Terus apalagi ya? Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menebus kita. Sudah rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Itu yang membuat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur satu hal lagi, apa ya? Kita mengucap syukur karena sampai hari ini kita masih sehat, kita masih diberkati oleh Tuhan, kita masih
masih hidup, kita masih bisa bernafas dengan baik. Nah, itu kita harus mengucap syukur. Nah, adik-adik, kira-kira dengan apa kita mengucap syukur ya kepada Tuhan? Iya, bisa dengan tubuh kita. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi. Kalau di sekolah minggu kita bisa menyanyi memuliakan Tuhan. Dengan cara kita menari, kita memuji Tuhan. Terus apa lagi ya? Kita bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan mengucapkan syukur kita bisa memberikan persembahan. Kalau di sekolah minggu kan ada persembahan, kita bisa memberikan sebagai tanda kita mengucap syukur, kita memberikan persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mulai dari sekarang. Kalau kemarin-kemarin kita lupa untuk mengucap syukur, ayo mulai sekarang kita belajar untuk mengucap syukur. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita kemarin-kemarin melupakan untuk bersyukur kepada Tuhan, kita mau minta ampun kepada Tuhan dan kita mau belajar untuk bersyukur dengan apapun yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Baik atau buruk, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan hari ini ya. Dengar bahwa kita juga harus taat kepada Tuhan, kita harus beriman kepada Tuhan, dan kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pergunakan tubuhmu sebagai ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Oke, mengucap syukurlah senantiasa. Baik buruknya keadaan kita, walaupun kita sakit, kita tetap mengucap syukur. Walaupun kita sehat, kita tetap mengucap syukur. Baik di dalam duka, di dalam suka, kita harus mengucap syukur. Dan ingat untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Oke, ayat hafalan untuk Indria dari 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, Indria ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, sekarang berlaku untuk Pratama dan Madia dari Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Panjang ya, diulang lagi sama Kakak Lisma ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke, kita belajar satu hal hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur senantiasa. Jangan lupa ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau menutup mata. Kita mau berdoa ya kepada Tuhan. Yuk, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur untuk keselamatan, untuk pengorbanan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Menebus kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah Engkau mengajarkan kami terus menerus ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak lupa untuk bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh tetap bersyukur dengan apapun keadaan kami, baik itu kami dalam keadaan sedih, senang, kami tetap mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Engkau yang memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan usaha mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga berkati mungkin ada teman-teman kami yang akan menghadapi ujian. Tuhan, Engkau yang memberkati, Tuhan yang memberikan kepintaran, dan biarlah Tuhan terus yang memberikan nilai yang terbaik, dan semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap melangkah bersama dengan Engkau di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik GBI Supersari, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari di akhir ibadah kita pada saat ini, kita mau menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Ayo sama-sama semua bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Ya, kedua tangan diangkat, kita terima berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa, kiranya Tuhan yang menjamah anak-anak ini, kiranya kasih setia Tuhan menyertainya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, pertumbuhan yang baik bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menyertainya. Dan biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.